Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi hasil dari analisis laporan keuangan PT Indosat. Dosen pengampu Bu Elif Hidayatul Lailiyah. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Oktavianing Asih, NIM 2201010238. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang A ada current ratio. Rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Dalam PT Indosat ini, rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dan apabila hasil dari rasio ini rendah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, PT Indosat pada tahun 2021 memiliki hasil rasio lancar sebesar 0,40, lalu pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,52, sehingga antara tahun 2021 dan 2022 rasio likuiditas meningkat sebesar 0,12, yang artinya perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang B ada quick ratio. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Berdasarkan analisis di atas, semakin tinggi rasio maka mencerminkan tingkat likuiditas yang tinggi. Dan di sini PT Indosat pada tahun 2021 memiliki hasil rasio sangat lancar sebesar 0,40, lalu pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,52. Selanjutnya ada cash ratio. Rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Rasio kas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Pada hasil perhitungan di atas, PT Indosat mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan hasil 27%. Sementara itu pada tahun 2021 hanya sebesar 14%, yang artinya dalam 2021 sampai dengan 2022 meningkat 11-17%. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja bersih atau sama dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang digunakan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Pada hasil perhitungan ini, PT Indosat memiliki hasil negatif pada tahun 2021 dan 2022 sehingga kurang dalam kecukupan modal kerja perusahaan dalam membayar tagihan dan membiayai penjualan. Yang terakhir ada inventory to net working capital. Rumusnya adalah persediaan dibagi modal kerja atau aset lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Pada hasil perhitungan di atas, maka PT Indosat memiliki hasil negatif pada tahun 2021 dan 2022. Yang nomor 2 ada rasio aktivitas. Yang A ada receivable turnover atau perputaran piutang. Berdasarkan hasil di atas dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2022 perusahaan cepat dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan, atau dengan kata lain modal kerja yang ditanam dalam piutang semakin rendah. Lalu yang selanjutnya ada days of receivable. Rumusnya 365 hari atau jumlah dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dalam 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebanyak 19 hari. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan rasio rata-rata penagihan piutang per hari, dan beberapa perusahaan yang harus memberikan pinjaman kredit kepada pelanggan setiap hari, salah satunya adalah perusahaan perbankan. Selanjutnya ada inventory turnover atau perputaran piutang. Rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan. Dalam rasio ini digunakan untuk melihat beberapa kali perusahaan dapat mengkonversi persediaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengkonversi persediaannya semakin cepat. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami penurunan sebanyak 1095 kali dari 2021 sampai 2022. Selanjutnya ada inventory turnover index. Rumusnya 365 atau jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,36. Selanjutnya ada payable turnover atau perputaran uang utang usaha.
Rumusnya adalah beban pokok pinjaman, beban pokok penjualan dibagi utang usaha. Rasio ini digunakan untuk melihat perusahaan membayar pemasoknya. Berdasarkan hasil di atas, maka selama tahun 2021 dan 2022 mengalami sedikit peningkatan. The dash payable outstanding, rumusnya 35 hari dibagi perputaran utang usaha. Dalam ini, pada tahun 2022, dash payable outstanding mengalami penurunan sebanyak 91 hari. Lalu ada perputaran modal kerja, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja. Dalam perhitungan ini pada tahun 2021 sampai 2022 Indosat mengalami sedikit peningkatan. Namun rasio ini dapat dikatakan kondisi perusahaan efisien adalah ketika perusahaan dapat menghasilkan rasio perputaran modal kerja dengan nilai yang tinggi. Lalu ada fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap, rumusnya penjualan bersih dibagi aset tetap. Berdasarkan hasil di atas, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Lalu yang terakhir ada asset turnover atau perputaran aktiva. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rasio menunjukkan efisiensi perusahaan yang kurang baik. Lalu yang ketiga ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, rumusnya total utang dibagi total aset. Berdasarkan hasil ini, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 11%. Selanjutnya ada debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Dalam rasio ini pada 2021-2022 mengalami penurunan, sehingga menghasilkan bahwa selama proses bisnis perusahaan sedikit dalam penggunaan utang. Lalu ada long term debt to equity ratio, rumusnya utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Rasio ini menunjukkan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Lalu yang terakhir ada times interest ratio, rumusnya EBIT dibagi total biaya bunga. Pada tahun 2021-2022 mengalami sedikit kenaikan sebesar 1%. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Yang A ada gross profit margin, rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 10%. Lalu yang B ada net profit margin. Pada tahun 2021-2022 sebanyak 10% mengalami penurunan. Lalu ada return on sales. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 10%. Lalu ada return on asset, rumusnya laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebanyak 6%. Lalu ada return on equity. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebanyak 30%. Lalu yang terakhir, yang kelima ada rasio pasar. Yang A ada price earning ratio. Rumusnya harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Dalam rasio ini berdasarkan data di atas, pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan dapat dinyatakan semakin besar nilai rasio, maka semakin besar nilai per suatu saham, maka semakin mahal harga saham tersebut. Yang B ada earning per share, rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Dalam rasio ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan pemegang saham. 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sehingga dapat dinyatakan nilai perusahaan semakin kecil dan jumlah laba menurun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.